second. bener banget. Oke, kan kita bahasnya ringan-ringan aja ya, karena mungkin marketnya lagi kurang enak juga. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas soal metode trading dan juga investasi saham yang auto cuan nih. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik auto cuan ini, aku mau minta outlook IHSG Oke, dari oke, Kak saya Ben sendiri kenal dong, gimana sih sekarang? diri dulu ya. Salam kenal buat teman-teman baru dari Cari Cuan maupun juga dari Billionaire Saham. Thank you udah hadir pada malam hari ini. Kita ngobrolnya santai aja. Mengapa kemarin saya tertarik mengangkat topik tentang metode yang pasti cuan? Karena itu selalu ditanyain ke aku gitu. Apa sih trading yang pasti cuan? Kok tradingnya apa? Selalu pamer yang kayaknya kan kok bisa cuan terus Iya, tiap hari gitu. Jujur ya kalau ditanya tentang metode trading yang pasti auto cuan, 100% cuan, nanti saya jawab nanti kita bahas ya, saya kasih tahu. Tapi intinya itu pertanyaan yang sama aja seperti gimana metode berenang tanpa harus basah gitu. Atau karena tanpa tahil ya. minum air gitu. Itu sama aja pertanyaan, ibaratnya orang nanya yang pertanyaan yang tadi, gimana trading itu metode yang paling cocok ya. Karena jujur itu kena juga di saya pribadi, nggak tahu deh sama teman-teman ya, saya ditanyain gitu kayak trading system yang paling cocok tuh sekarang di market kayak begini tuh apa sih gitu, yang pasti cuan ya kayak gitu. Jadi kita akan bahas, tapi sebelumnya mungkin buat yang belum kenal, perkenalkan saya Ben Swiria dari komunitas Billionaire Saham. Dan kita akan lihat outlook IHSG dulu, karena IHSG kita ya sosok lah ya, berada di Iya. level 6.813 hari ini, closingnya tidak terlalu baik ya untuk secara daily. Cuman kalau secara overall ya masih tertahan di area-area resistance ya. Sekarang masih di area-area resistance. Mungkin kalaupun jebol akan ke 6.700 kembali gitu ya, 6.750 sampai 6.770 kayak gitu ya. Cuman karena balik lagi saya bukan seorang makroekonom ya, bukan seorang juga analis makro serta swinger ya, bukan swing trader. Jadi saya nggak pakai IHSG ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya IHSG, saya tidak terlalu menggunakan IHSG, mau merah, mau hijau. Pokoknya intinya hari itu trading lah hanya saham-saham yang bergerak kencang dan hijau gitu ya. Jadi kalau dari saya itu aja sih outlook IHSG-nya nih, Rahel. Oke. Kalau gitu kan tadi kita udah bahas dikit tuh soal IHSG. Nah, sekarang mungkin aku mau nanya dong, kalau outlook ke IDX Tekno atau saham-saham perusahaan Oke, teknologi kalau itu kita gimana sih sekarang buka ini? IDX Tekno ya, Tekno. Sektor dulu ya. Cuman kalau teknoan ya, saya mungkin kiblatnya lebih ke Goto ya sekarang ya. Kalau saya Paling sih gede mungkin soalnya. kiblatnya lebih ke Goto untuk sekarang. Kalau kita lihat chart Goto ya, hmm, secara technically ya masih menguji area-area resisten juga ya, masih menguji area resisten juga. Ini salah satu yang menyebabkan IHSG agak-agak berat juga nih beberapa akhir ini. Selain berat, mungkin ada nggak nih teman-teman yang ngerasa market kok sepi banget ya? Biasanya kayak Bener. sekarang trading mungkin Tuh. 5 aja sudah susah gitu. Jadi sepinya market Mm-mm. itu bisa bukan cuma perasaan ya, tapi bisa kita lihat dari transaksi harian bursa tuh hanya sepi banget ya, hari ini berapa triliun doang. Biasa sampai bisa 15 T, 20 T. Itu kalau lagi market bagus ya. Putaran ya turnover. Sekarang cuma 8 triliunan, itu pun termasuk pasar nego kayaknya. Jadi sepi banget. Yang running trade Iya. itu kalau percaya buat para trader ya sampai bisa kebaca sekarang. Biasanya dulu cepet banget di jalan slowly banget ya. Iya. Slowly jalannya pelan-pelan banget gitu. Ya saya nggak tahu juga kan apa penyebab sepinya, tapi menurut aku ya selain Goto tadi, balik lagi ke Goto ya, selain Goto tadi lumayan membuat IHSG kita tertekan, sekarang lagi menguji level-level resistance di berapa ya? 128 ya, I think ya. 128 tuh level resistennya Goto. Jadi kalaupun bisa breakout dari 128 tuh bagus banget ya, bagus. Ya balik-balik ke level 150-an lah ya, 150-an. Secara akumulasi kalau kita cerita bandarmologi itu ada akumulasi ya.
terutama di bandar-bandar dari broker-broker asing ya, terutama di broker-broker asing itu ada akumulasi nih teman-teman untuk Goto. Jadi sektor teknologi ya mungkin Goto aja lah menjadi kiblat ya. Kalau yang sisa-sisa lainnya sih kayaknya agak ya tidak terlalu punya sentimen yang cukup kuat. Oke, berarti kalau lihat dari Goto ya itu salah satu yang memberatkan IHSG kita nih, dan kalau misalkan break itu bakal bagus banget ya ke depannya. Oke, mungkin next question nih, kita langsung masuk ke topik kita nih, kayak jurus auto cuan gitu di saham. Sebenarnya di kondisi market yang kayak sekarang, yang bisa dibilang sepi, terus agak susah juga gitu ya buat trading, buat dapetin cuan tuh nggak secepat biasanya lah. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita tuh Uh, ngasih cuan tiap harinya? Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, ada sekitar 50-an orang. Buat teman-teman boleh dong share di komentar nih hari ini cuan atau loss apa aja. Jadi saya bisa cocok nih masuk ke topik pembicaraan kita hari ini ya. Coba deh di komen nih di bawah teman-teman hari ini pada cuan saham apa atau loss saham apa gitu. Boleh ditulis dong di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi oke, Kalau ke Ben ya sendiri kalau hari hari ini? ini jujur hari ini ada cut loss juga ya. Jadi ada cut loss. Kalau cuan hari ini cuma dari MKTR doang ya, jadi dari Mentobi. Oh, oke. Ini ada satu nih yang komen katanya cuan dari Nah, WiFi, IPO BDKR. hari ini ya, jasa Cuan. marga. Nah, mantap nih. Kita lihat nih, nggak trading, liatin doang. Siap, MKTR lagi. Ayo, komen dong teman-teman. Yang hari ini trading ada 60-an nih. Coba komen hari ini CL laju ya. Saya kena CL juga tuh tadi the break ya 280-nya. No trade sepi. Oke. Coba siap lagi komen hari ini pada cuan atau loss. Karena ini akan relate dengan topik kita hari ini ya. Seru banget. Saham WiFi, cuan WiFi siap, WiFi ya. MDKA, LR. Ada lagi nih. Lebih MR. seru nih ya kalau kita berinteraksi sama teman-teman gitu ya. Karena market itu dynamic ya, dynamic sekali, bukan satu arah gitu. Jadi buat teman-teman banyak kan hari ini cuan WiFi, saya malah nggak ikut WiFi, MKTR doang ya. BDKR juga kebetulan saya hari ini nggak ikut karena baru IPO hari pertama, biasanya saya jarang ya ikut-ikutan. Cuan 20 detik anjay di PRP. Oke. Dia KTR sama BDKR. BDKR ya berdikari ya hari ini ya. Rahel karena baru IPO nih. BDKRW ada yang cuan nggak? Yang waran suka waran ya, pecinta waran ya. Oke. Saya masuk ke tadi. Kalau pertanyaannya ada nggak sih metode yang 100% cuan gitu ya? Kalau pertanyaannya saya ganti jadi ada nggak caranya kok supaya trading itu 100% tidak loss? Nah, itu saya bisa jawab. Cara supaya kita trading 100% tidak loss, itu caranya paling gampang. Nggak usah trading. Bener. Ya, Gak nggak akan loss. kan Gak loss. akan seratus cuan. persen tidak loss itu gampang caranya. Itu adalah dengan cara tidak trading. Tapi hanya cara 100% untuk cuan tanpa loss ya, tanpa loss loh ya. 100% tanpa loss itu sama aja kayak tadi saya bilang. Anda teman-teman nanya gimana sih sebenarnya cara berenang tanpa keminum air atau tanpa basah. Bagaimana cara kolam berenang nggak basah gitu. Iya. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau ditanya nggak usah 100% tidak loss gampang. Ya, itu nggak usah trading. Tapi kalau ditanya 100% pasti cuan, apalagi tiap hari. Kalau 100% cuan satu hari aja gampang ya. Saya masih bisa jawab itu kalau 100% cuan, tapi hari ini aja misalnya. Atau tentunya kalau di market ketika bull ya, bull market ya, lagi ketika bull market katakan era-era Covid ya Rahel ya. Lagi market rame, bull market itu 100% cuan. Jangankan Anda, baratnya kata orang kan monkey enter saham apa aja pasti cuan ya kan kayak gitu. Gampang banget ya kalau kita masih akan corona. Kenapa sekarang market sulit? Karena apalagi nih, saya mau minta dong komennya gimana tanggapan teman-teman terhadap yang ARB-nya katanya mau kembali normal lagi ya kan lagi rame nih. Ngomong lagi rame lagi. Apakah dengan ARB yang normal ini yakin ada metode yang bisa kasih 100% pasti cuan gitu? Kita kan nggak bilang ya Rahel ya, cuan berapa persen? Pasti bisa Iya. ya kan? Kalau ditanya pasti cuan 100% ya memang agak susah ya. Tapi kalau
pasti tidak ada sebuah kepastian di pasar saham ya teman-teman. Jadi yang pasti itu hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau pasar saham, saya sengaja waktu ditanya sama Excel ya, kok mau bahas topik apa nih hari ini sama cari cuan? Saya bilang saya mau bahas tentang metode 100% pasti cuan. Karena apa? Pertanyaan orang semua ke kita tuh kayak gitu tuh. Pasti ditanyain. Cari cuan nih, sudah keren nih, cari cuan official tiap hari share-nya yang profit terus. Gimana sih caranya 100% pasti profit ya kan? Intinya saya jawab adalah Iya, tidak akan ada pernah metode yang namanya holy grail ataupun yang 100% pasti cuan itu nggak mungkin. Tapi kalau 100% loss itu tadi sudah tahu ya. Jadi balik lagi kalau saya tadi sudah bahas ya tentang ARB simetris nih, gimana nih teman-teman tentang tanggapan ARB simetris yang membuat saya pikir bahwa market sekarang aja udah sepi ya, apalagi nanti ARB-nya dari sekarang 7% ya, mentok 7%, minus 7%, nanti akan katanya pelan-pelan ya, dari 10% akan dijadikan ARB-nya 15%, baru nanti ARB-nya simetris ya, sesuai dengan ticker ya, kode ticker. Jadi ada yang 25 arah persen, 25% arah ya, kalau ARB ya 25%. Bayangin tuh, sehari kalau lu beli di pucuk ya, beli di arah, habis itu kena ARB, loss 50%. Satu hari doang. besoknya ARB lagi. Sepi, apalagi nanti ibaratnya yang kemarin cari duit gampang, yang pasti cuan tadi katanya 100% cuan itu seleksi alam lah Rahel ya. Seleksi alam yang awal mungkin orang-orang COVID ya, kena yang kena PHK, yang kena dirumahkan, belum lagi yang di sektor bisnisnya kena COVID ya. Pada trading sekarang balik ke real bisnis kalau menurut aku ya. Kenapa sepi ya? Balik ke real bisnis, kemudian ya kerja ya kembali kerja. Daripada trading katanya, hari ini cuannya 100.000, 100.000, seminggu cuan 100.000, sehari cut loss 2 juta deh. Ya, berat banget. Balik lagi pakai ijazah ya, kerja lagi. Jadi itu sih menurut aku menyebabkan market sepi ya, selain ada kebijakan tadi ARB yang simetris, kemudian kita juga masuk ke tahun politik ya. Banyak sekali ya faktor menurut saya sangat ada di depan mata ya, apalagi kita ditakut-takuti 2023 resesi kemarin ya. Kemudian juga banyak sekali yang satu lagi nih menurut aku ya, selain orang kembali ke real bisnis, itu orang pada trauma di IPO. Bener nggak sih Rahel? Menurut aku nih ya. Iya, banyak banget Kan yang kena di harapkan IPO semua soalnya. IPO yang mereka dapat itu seperti katakanlah ADMR gitu. Seperti bank ya, Iya, benar. atau BANK, atau yang mereka harapkan seperti IPO yang sudah itu bisa arah minimal 2 hari lah. Iya, Minimal dua easy money banget ya. minimal. Tapi Kalau sekarang IPO. apa? Baru buka langsung ARB. Kebanyakan aja lihat BDKR tadi takut ini jangan-jangan IPO-nya hari pertama kan sudah biasa kan langsung kunci arah, besok arah lagi, nggak ada tuh transaksi kita. Jadi saya sendiri agak Sekarang. ngeri ya, karena IPO per hari pertama kan nggak ada yang kita analisa gitu loh, nggak tahu kita ya. Banyak orang yang nyangkut lah, intinya kenapa market sepi, banyak retail sangkut ya, banyak orang sangkut. Jadi supaya kita metodenya 100%, jangankan 100%, setidaknya gini loh. Saya sering dengar kata pakar ya, bahwa kita nggak perlu cari metode yang 100% pasti cuan, tapi di antara trading, walaupun kita menangnya cuma 3 kali, katakan ya, 7 kali kita kalah ya, 7 kali kita kalah. Walaupun kita cuma benarnya 3 kali, tapi kita masih bisa profit. Nah, itu metode yang paling bagus menurut aku gitu. Jadi perlu kita cari metode yang dari 10 kali 7 benar, 3 kita rugi, repot. Mending kita cari yang walaupun kita ruginya 7 kali, tapi 3 kalinya itu bisa menghasilkan cuan gitu. Overall profit ya. Itu metode yang paling gampang ya, yang basic lah, semua orang tahu, dan saya cuma perlu mengingatkan lagi, yaitu cuma satu ya, disiplin gitu. Karena metode trading disiplin ini paling gampang untuk konsisten. Paling konsisten, karena kalau kita katakan di market begini bisa nggak trading gitu ya? Bisa. Jawabannya adalah bukan bisa, sangat bisa, malahan lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Begitu ada satu saham rame, katakanlah tadi ya, banyak encon di BDKR, MKTR gitu ya, rame transaksinya, tapi di saham itu aja
lebih enak Iya, sebenarnya kalau kita katakan di market yang sepi kayak begini, lebih terfokus gitu. Sisi lihat ambil sisi positifnya, fokus. ketika ada satu saham rame, tahu rame itu dari mana sih gini? Yang pertama di running trade itu satu ya. Yang kedua di trade history kan bisa teman-teman lihat ya transaksinya yang sekarang ditutup loh brokernya gitu buy sell-nya, tapi kan masih bisa lihat lot yang gerak-gerak gitu loh. Kalau satu lot ya itu nggak Iya, usah. Tapi kalau yang bergerak itu kayak tadi BDKR, MKTR itu bergerak tuh 100 lot, kadang ada 1000 lot. Tapi gerakannya tuh cepet gitu. Ah, itu rame. Dan juga Anda bisa lihat teman-teman dari valuasi. Satu hari ini transaksi lihat MKTR tuh berapa miliar. Bentar saya buka. Jadi volume transaksi itu kita bisa lihat saham yang rame itu apa sih gitu. Kalau hmm, iya. lebih Jadi saya lebih sebenarnya fokus juga. kalau ambil sisi positifnya ya kita rame aja lah. 41 miliar loh turnover hari ini di MKTR ya. Kalau di BDKR berdikari 94 miliar ya, 94 biliar. Itu turnover ya. Turnover tuh jual. Hmm, Tanda saham rame itu saya jual bilang sih belinya. transaksi di atas 10 miliaran ya, 10 miliaran ke atas. Tapi kalau M, 2M, Hmm, terus di trade historinya itu cuma satu lot itu bukan rame, itu cuma dikerjain aja gitu. Ya, cuma diisengin sama market iseng. maker. Kalau ditanya bisa nggak kita cari cuan tuh bisa jawabannya ya, sangat bisa lah trading di market seperti ini karena balik lagi kalau dengan gayanya saya seorang scalper gitu ya, saya lebih ke scalpingan ya. uh, ya kok saya Hmm, dulu cocok sih di scalpingan tapi karena sangkut akhirnya jadi swing gitu ya hal-hal ya. Kalau sudah tambah. swingnya nyangkut jadinya invest ya, apalagi investnya jadinya investor. Iya, Jadi balik lagi ke tadi kan adalah satu yang tadi apa teman-teman, disiplin ya. Disiplin itulah yang membuat kita bisa cuan konsisten. Jujur kalau tadi saya sudah disiplin hmm, belum ya, bahkan di level kita aja yang trading tiap hari itu masih CL misalnya ini katakanlah Rahel beli ini ya, Rahel beli saham MKTR di harga 150 gitu ya, nanti lah sudah hmm, turun nih 145 nih, tadi belinya 150 udah 5 tik loh turun, nantilah pasti dibawa ke iya, 140. Kayaknya bandarnya cuma buang barang nih, turunin gitu ya. Nggak mau kan loh, padahal sudah masuk ke hmm, area karena seperti itu. Harusnya jebol daripada 145 misal katakan ya. Itu sudah harus kita buang. Tapi waktu diajak turun 140 nggak mau jual. 135 tambah aja katanya. Average down. Itu tiba-tiba lu tambah average down 135 ARB misalnya katakan. Nah, namanya kita sudah iya. tidak disiplin. Itu tiap hari juga aku juga kita sendiri ya yang sudah tiap hari trading aja masih kurang disiplin. Jadi kita Hmm, aja ya berat. mengingatkan diri kita sendiri bahwa metode yang pasti 100% cuan itu adalah tidak ada, tapi kalau Anda mau kita mau cuan tiap hari itu kuncinya cuma satu, disiplin ya. Disiplin dengan katakan kalau yang namanya saya beli, saya selalu tulis dulu. Jadi saya kalau beli barang gitu ya, saya ada catatan sendiri gitu. Catatan-catatan saya bikin sticky note gini ya. Misalnya saya beli saham ABCD gitu. Area cut loss saya tulis. Misalnya tadi katakanlah saya beli Hmm, MKTR, saya beli di harga sekian. Saya tulis cut loss gini. Pokoknya kalau sudah segitu ya hmm, saya harus cut loss. Masalahnya naik baru beli lagi, hmm, baru urusan nanti gitu. Kalau sekarang supaya disiplinnya ya. Jadi intinya saya tik turun tuh saya hmm. harus cut loss. Kalau 35 tik, nah harus saya TP. Apapun itu terjadi. Walaupun MKTR hari ini terbang, saya biasanya 35 tik itu Nggak boleh. saya harus TP. Walaupun walaupun kita yakin Hmm, bisa nih, bisa yuk gitu. Tetap saya TP tapi separuh mungkin. Tapi kalau saya cuma scalpingan cepat, saya TP semua. Tapi biasanya kalau saya masih hmm, melihat trennya bagus, katakanlah MKTR tadi breakout ya, itu biasanya separuh. Kalaupun turun dekat-dekat area beli saya tadi, saya nambah lagi, katakanlah beli 1000 lot gitu ya teman-teman. Jualnya 500 dulu lah, mana tahu nanti terbang lagi kan. Begitu dia turun, kita beli lagi, ya kita iya. masih bisa tambah lagi 500 lot. Enggak, ya turun, enggak TP gitu loh. Jadi sebenarnya di Hmm, tinggal kita biasakan aja sih menurut aku ya. Walaupun kita sendiri masih tiap hari kepentok di hal-hal yang ini aja sih kuncinya, nggak ada lain, nggak akan ada
lain. Walaupun Anda mau cari kunci Inggris, mau trader yang terhebat di dunia ini, itu tidak akan ada caranya selain disiplin. Itu doang sih ya. Semuanya orang sudah pada tahu lah. Ibaratnya kalau ditanya, Rahel, apa sih rahasia cantik gitu kan? Ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya, minum air yang banyak kan basic semua orang tahu ya kan. Apa sih caranya biar diet berhasil? Gampang. Makanan defisit kalori, ya makan makanan yang sehat gampang. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Nggak semua orang bisa disiplin dan konsisten. Mungkin itu aja ya Rahel untuk topik Iya. malam hari ini. Oke. Nah, kalau gitu kan kita udah dibahas tuh tadi soal strateginya gitu ya. Berarti kan harus disiplin. Nah, mungkin boleh nggak sih di-spill dikit sekarang tuh industri yang bagus untuk kondisi market yang kayak gini dan juga kayak saham-saham yang oke tuh Kalau apa saya sih? bilang ya, yang paling cocok saham-saham yang outlook Q1-nya labanya bagus. Itu yang pertama. Katakanlah kenapa Adaro bisa naik gitu ya. Q1-nya kan bagus. Secara kuartal, sekarang kita sudah masuk ke bulan Maret ya. Maret itu muncul laporan Q4 biasanya, kuartal 4 atau kuartal. Jadi nanti di bulan-bulan April atau Mei itu baru semuanya masuk ke laporan Q1 ya. Nah, jadi bulan-bulan sekarang yang kalau ditanya perusahaan-perusahaan yang bagus apa, carilah perusahaan-perusahaannya secara Q on Q ya, secara kuartal on kuartalnya itu meningkat. Apalagi ada yang meningkat 50%, yang meningkat 100% ya. Sekarang lagi masuk ke bulan di mana laporan keuangan kuartal 4 ya, kuartal 4 2022 terbit. Jadi carilah saham-saham misalnya di sekuritas banyak ya, di sekuritas banyak poin saham ABCD gitu, laba secara Q on Q. Cukup lihat di RTI sih saya bilang ya, cukup lihat di RTI. Kita ambil contoh katakanlah ASII misalnya ya, ASI misalnya kayak gitu. Kenapa kemarin lompat ya kan? Begitu dia rilis ya Q4 2022 itu kan labanya secara Q on Q naik ya, secara Q on Q naik dan juga mau bagi-bagi dividen. Jadi sentimen yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bulan Maret ini adalah pertama perusahaan-perusahaan yang terbit Q4-nya secara year on Q on Q sorry ya, secara kuartal on kuartal dan juga secara ini mau dekat-dekat bagi dividen ya. Jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman buat hunting perusahaan-perusahaan yang bagus. Kalau saya sih nggak mau repot ya, saya selalu screeningnya harian. Saya nggak sampai screening semua itu repot kalau saya. Ini jujur ya. Mungkin nanti pertanyaan dari Rahel lah, gimana cara cari saham. Oke. Oke, nah mungkin karena tadi udah disenggol dikit juga nih, boleh nggak sih gimana sih cara screening sahamnya? Gimana cara kita bikin Jadi stock satu pick kita lagi, gitu? siapa teman-teman di sini yang tradingnya masih jam 9 tuh nanya, trading apa? Kalau kita tiap hari ya di grup kita di Telegram gitu ya, itu selalu saya akan share namanya ada catatan gitu ya. Saya selalu share tiap pagi ya. Itu saya sudah siapin di malam. Di malam saya sudah screening. Jadi ibarat besok kita mau perang, itu kita sudah ada pegangan. Oh, saham-saham yang besok saya screening itu sudah ada pegangannya. Jangan sudah jam 9 baru sibuk. Aduh, ketinggalan nih HK, udah keburu terbang. Aduh, yang ini saya HK malah turun gitu. Kalau saya sudah saya siapin ya, saya sudah siapin. Kalau ditanya gimana cara screeningnya, basic sekali ya, basic sekali. Dan saya selalu share ya, selalu saya share ke setiap live IG gitu. Tapi buat teman-teman yang baru hari ini dengar, mungkin boleh lah ya dicatat ya. Saya sih cuma screeningnya saham-saham yang rame. Rame dari Oke. gainer ya. Saham-saham Tapi kan yang nggak semua top gainer rame. Jadi cuman saya iya benar. filter top gainer yang punya volume gitu ya. Nah, tadi Oke. kan saya sudah bilang ya, transaksi rame itu Oke. berapa sih gitu. 10M lah. Jadi saya sortir dulu dari top gainer. Itu kan banyak ya. Kadang-kadang ada top gainer yang cuma 1-2 lot. Nggak masuk. Karena nggak guna Iya. sih. Biasa besok tiba-tiba langsung ARB tuh. Nah, Iya. jadi tetap kita Iseng-iseng doang ya screening tuh berarti. saya harian lah. Saya karena scalping harian, hari ini apa yang kenceng biasanya besok lanjut. Contoh paling gampang, hari ini ramenya apa? MKTR tadi kan katanya, atau wifi. Jadi MKTR Iya. untuk hari Senin. Buat
gitu besok. ya. Nah, Bos itu di teman-teman bukan ajakan beli, saya belum analisa lagi untuk Senin. Karena biasanya tapi ini ya hari ini rame, MKTR rame. Jadi Senin itu masih bisa dimanfaatin ya lanjut. untuk scale. Nah, cuman kalau di catatan atau di grup ya, namanya catatan sakti itu selalu saya kasih pasti ada range support dan range resistnya. Jadi kita udah tahu nih, nggak bingung lagi begitu open market, ya kan? Wah sudah tahu, oh area TP-nya di berapa nih? Kalau dia turun ke berapa, masih boleh beli nggak? Atau kalau sudah jebol supportnya biasanya saya nggak beli. Apalagi dia kalau udah buka langsung ARB ya saya nggak beli. Ngapain dibeli? Walaupun training saya ya. Jadi teman-teman pinter-pinter aja sih. Kalau di grup mah sudah pinter-pinter lah. Semuanya tinggal. Jadi mana yang rame pagi itu langsung kita hajar aja. Nah, sudah ada catatan. Oke, berarti cara screeningnya tadi cari Oh, saham yang rame ya, pokoknya intinya. Jangan sampai yang top gainer tapi sepi gitu sahamnya, itu malah kegocek nanti sama bandar ya. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah bahasnya soal trading sama scalping gitu ya. Nih, sekarang kalau misalkan untuk investasi sendiri, sekarang tuh waktu yang tepat gak sih buat mulai invest? kalau ditanya ya, waktu yang terbaik untuk invest itu kapan ya teman-teman? Waktu yang terbaik untuk invest itu adalah ketika market crash sebenarnya. Jadi kalau ditanya, apakah market crash? Belum sih menurut Udah paling saya ya. Kalau kalau invest ya. Tapi kalau ditanya, boleh nggak nabung saham? Nggak boleh, tiap hari boleh ya. Nabung saham invest juga toh. Tapi sistemnya gampang. nabung. Tapi kalau sistemnya investasi besar-besaran, serok bawah, itu ketika bear market, ya bear. Kalau ditanya orang-orang yang sukses di saham itu cuma satu ya, mereka itu berpacu pada momentum. Momentum apa? Yang tadi saya bilang, momentum ketika market crash ya. Ketika bear ya, super bear lah katakanlah ya, super bear market itu crash ya seperti katakanlah kemarin. Nah, itu waktu yang paling tepat untuk investasi. Kalau sekarang menurut saya sih wait and see aja ya. Menurut saya wait and see, dan yang paling bagus adalah ya kalau mau cicil-cicil blue chip atau swing-swing pendek ya, swing-swing pendek yang katakanlah mau daripada yield deposito ya, deposito di bank sekarang kan masih kecil banget ya, masih di angka range 3%-an ya, di bawah 3%. Ya kalau sekali dapat dividen yang jumbo ya kan, why not gitu. Dikejar masih cukup ya untuk di bulan-bulan dividen ini gitu loh. Katakanlah saham-saham yang punya dividen tinggi. Kalau saya pribadi saya belum lah. Karena satu, kenapa saya lebih fokus di penggandaan aset aja dulu. Dengan cara apa ya? Dengan cara scalping. Karena kalau ditanya modal kecil biar gandanya cepat, caranya cuman trading ya, trading scalpingan gitu. Tapi kalau aset Karena bingung, kalau duit panjang. 2 miliar daripada dibeliin misalnya Palisade 2 biji ya, atau dibeliin yang lagi rame tuh dibeliin Rubicon ya kan, ya jangan show off ya, ini lucu ya teman-teman ya. Jadi buat anda anak-anak pejabat daripada beli Rubicon ya, kalau ditanya mau invest boleh 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 ya, boleh investasi saham aja, nggak usah di show off ya, nggak usah dipamer ya kan. Pamer kekayaan bisa ditangkap orang pajak ya kan. Nah, yang kedua, pamer kekayaan dikira anda ini ya apa tuh pesugihan. Jadi ya sekarang paling bagus sih memang invest aja lah ya. Iya betul. Yang mana-mana aja ya. Oh tapi nggak bisa pilih saham, ya udahlah invest reksadana aja gampang mah. Masih banyak banget pilihannya untuk buat investasi apalagi sekarang ini ya. Oke, mungkin ini nggak ada pertanyaan ya. Tadi ada satu pertanyaan, ada yang nanya nih, baru aja dibahas. Malah nanya, Senin yang arah kira-kira apa kok? Nah ini tuh doang pertanyaannya. Kalau misalnya saham yang Senin bakal arah ya, saya ginjal tetangga ya teman-teman. Ya jangan ditanya sama apa yang arah. Tapi kalau mau sukses, satu tadi disiplin. Itu paling penting. Gak ada kunci lain selain disiplin ya. Kemudian lalu diri itu untuk think and trade like a market maker. Nah sekarang namanya kita hidup kan di bisnis saham ya, di dunia persahaman. Saham itu kenapa bisa bergerak kan pasti ada market makernya ya. Kalau saya live sama bursa nggak boleh sebut-sebut bandar, market maker nggak boleh. Tapi cari cuannya bebas lah ya. Bebas, Kalau kita mau trading bebas. Kita
harus think and trade like a market maker. Jadi kalau kita mau trading ya harus berpikir dan juga trading like-nya seperti si market maker kayak gitu. Ada nggak yang beli di pucuk, jual di ARB? Nggak ada. Nanti mereka akum di support, kemudian begitu diangkat mereka jualan. Jangan begitu diangkat orang kan FOMO. Wih, naik nih ABC di harta ya. Iya. ARA itu buat teman-teman ya mau tahu ya, tadi pertanyaan kebetulan ARA. Kenapa satu saham itu mau diarahkan? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang benar, saya ada yang transfer 50.000. Lumayan Jadi, tuh, ayo ada yang mau jawab nggak? Kalau ada yang benar, jawabannya Gak ada yang jawab, gak ada yang mau 50.000 ya? Bagi duit ya. Oke ya, udah saya tutup ya. Kenapa suatu saham itu mau diarahkan ya? Salah, bukan karena bandar mau jualan. Tanpa diarahin juga bandar bisa jualan. Salah. Kan, bukan market maker mau jualan. Salah, jawabannya salah. Supaya supaya orang ikut. Benar, bandar mau market maker mau jual barang itu benar. Tapi belum. Karena mau di ARB-in, jahat banget. Supaya pada beli di pucuk. Ya. Jadi pertanyaan bandar mau jualan tuh benar, tapi kurang tepat lah menurut saya. Mau buang barang tuh sudah tahu lah, kita semua sudah tahu. Namanya bandar mau jualan ya buang barang ya. Dah. Oke, jawabannya benar adalah ya yang paling penting yang teman-teman harus tahu, kenapa suatu saham itu harus diarahkan. Kadang-kadang kan arahnya ada yang nggak jadi, apalagi sekarang tuh jadi sering banyak arah besok nggak jadi. Katakanlah future kemarin ya, arah nggak jadi, habis itu arah besok ARB gitu ya. Jadi tanya kenapa suatu saham itu mau diarahkan, jawabannya adalah karena bandar nggak bisa jualan di hari itu. Contoh, karena nggak bisa jualan ya bandar. Contoh Rahel ya, saya akumulasi suatu saham ABCD 1 juta lot. Ya bukan sampai target juga, salah. Jawabannya adalah bandar nggak bisa jualan di hari itu. Kenapa? Kan? Jadi saya nggak bisa jualan nih, saya punya 1 juta lot Rahel. Lot yang saya susun kan cuma 10.000, 10.000, 10.000. Begitu apapun, paling ganjalan berapa? 100 ribuan paling ya kan. Saya punya barang lot loh. Saya punya barang 1 juta lot. Kalau saya banting 1 juta lot tuh ARB langsung memang besok. Saya nggak bisa jualan 1 juta lot, ya udah saya arahin, saya ganjel, jebret, ya kan. Besok kan harganya pasti lompat. Katakan tadi arahnya di 200 misalnya ya. Kalau arahnya 200, besok pasti lompat ke 220. Dari 220 dia banting habis ke bawah 1 juta lot pun ARB berapa? Coba 220 dikurangi 7%, katakan seperti itu. Besok kan pasti lompat ya harganya. 220 dikurang 7% itu cuma 206. 20. Saya tinggal ganjel aja. Anda sering lihat kan begitu besok kenapa ARB langsung, karena saya nggak bisa jualan kemarin. Saya terpaksa saya harus arahkan barangnya. Saya bisa ibaratnya katakan orang FOMO. Wah. Saatnya cari cuan sama Koben tuh katanya. Cari yang top gainer dan volumenya kencang. Muncul nih saham ya kan. Lu kan beli. Ya kan? Saya sharing cara screening saya tadi nggak bisa terutama saham-saham yang ada market maker nakal ya, nggak bisa juga. Anda kenapa wah ini sangat bagus nih, bakal arah berjilid-jilid. Enggak, karena saya nggak bisa jual barang saya. Kan saya average 150 Rahel ya. Katakan saya 10, saya arahkan nih 35% kan. Kedua ya gampangnya ya. Saya nggak bisa jual 1 juta gitu. 1 juta lot saya ini nggak bisa kejual. Terus saya cicil. Nggak ada yang mau beli. 100 ribu, 100 ribu harus 10 bit. Saya banting 100 ribu baru habis tuh barang saya 1 juta lot. Tapi kan nggak ada. Lotnya cuma 10 ribu katakan kayak gitu ya. Dengan terpaksa besok saya arahkan, saya habisin aja semua bitnya. Keluar saya dengan cuan. Bisa kan saya keluar habis kan? Nah, itu teman-teman. Bukan karena sampai target tuh nggak ada. Bandar itu nggak pernah punya target. Suka-suka dia. Kalau pasti retailnya sudah sedikit, ya udah habisin aja. Jadi,
Mhm. think and trade like a market maker. Jadi kalau kita belum bisa belajar hal ini ya, terus mau hidup, mau trading Anda sampai tua pun tidak akan pernah bisa profit. Percayalah sama saya. Selamanya jadi retail, kalau nggak pernah belajar berpikir jadi seorang bandar ya, berpikir sebagai orang market maker, kita tidak akan pernah berhasil di pasar saham. Dah, titik. Mau sedisiplin, disiplin, disiplin apanya, kalau pola pikir kita, mindset kita belum jadi seorang market maker, percuma. Nggak bisa sukses. Karena besok apa? Yang arah besok dikejar lagi. Mhm. Padahal udah dijualin ya sama Si bandarnya market malahan. maker berpikir apa? Orang arah besok pasti beli. Si market maker kan benar tadi yang Iya. jawab, market maker jualan, tapi kenapa diarahi kan bukan bukan karena saya mau jualan. Karena saya nggak bisa jualan hari itu. Makanya saya arahi. Jadi Hmm. semoga Aim, penonton dari Cari Cuan dan dari Ben Spiria malam hari ini 78, saya doakan di antara kita jadi master suatu saat. Amin ya teman-teman ya. Jadi sukses ya buat teman-teman Oke. semuanya. Kalau kita masuk saham, intinya trading dan berpikirlah seperti seorang market maker. Benar. Oke, nah mungkin boleh dirangkum dikit ya. Hari ini live-nya singkat, padat, jelas banget. Intinya kalian harus disiplin sama kalian harus berpikir dan ngelakuin kalian trading tuh kayak seorang market maker. Intinya itu doang. Oke, mungkin karena waktunya juga udah habis ya nih kok. Thank you so much nih, hari ini bener-bener diajarin banyak banget, pola pikir bener-bener diubah, dan hari ini live-nya fun banget. Thank you so much sekali lagi ya buat teman-teman semua juga, semoga bisa belajar banyak Oke hari ini. teman-teman. Thank you. Aku end ya live-nya. Thank